Mentan Bapak Syahrul Yassin Limpo harus direshuffle karena tidak mampu ekspor beras. Pak Hasto harus paham, Indonesia saat ini tidak impor saja sudah bagus. Dan perlu dipahami oleh Pak Hasto bahwa Menteri Pertanian Pak Syahrul Yassin Limpo adalah menteri yang berprestasi. Kenapa saya bilang seperti itu? Selama pandemi 2 tahun belakangan, Kementerian Pertanian adalah salah satu kementerian yang tumbuh. Maka kemarin memang saya sampaikan bahwa Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan dan KLH itu perlu dievaluasi. Terkait misalnya kita sudah berusaha menjadi negara yang berswasembada pangan. Kita itu membangun kedaulatan pangan. Tapi ternyata produksi masih tidak mencukupi. Juga terkait dengan Partai Nasdem yang sudah mendahului mendeklarasikan calon presidennya. Ya, ini juga menjadi catatan. Ada dinamika politik ya antara Pak Surya dan Pak Jokowi dengan partai di koalisi dan seterusnya, karena ada potensi, saya mengatakan potensi kan, ini kan belum bisa disimpulkan, Pilpres kan belum, masih jauh sekali. Ada potensi memiliki jalur politik yang berbeda di 2024. Kemungkinan reshuffle, ini kan kedua kalinya Pak Jokowi bicara reshuffle gitu ya. Sebelumnya ya kemungkinan kita akan adakan reshuffle, lalu kemudian kemarin ditanya ya mungkin akan ada gitu. Sehingga ini sinyal-sinyal ini menguatkan tentang kemungkinan terjadinya perombakan kabinet atau reshuffle menteri-menteri dari kabinet Pak Jokowi. 2 menteri dari Partai Nasdem ya, karena Nasdem itu punya tiga menteri. 2 menteri ini menurut informasi yang cukup bisa dipercaya ini akan di reshuffle dan akan dipertahankan satu. Pengamat prediksi Jokowi akan menyisakan 1 menteri asal Nasdem saat reshuffle. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, memprediksi Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah hampir pasti mencopot menteri asal Partai Nasdem pada reshuffle atau kocok ulang Kabinet Indonesia Maju yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Saat ini ada 3 menteri yang merupakan kader dari Partai Nasdem, yakni Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G. Plate, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Menurut dia, dari ketiga nama tersebut, kepala negara hanya akan menyisakan 1 kader partai politik atau parpol besutan Surya Paloh saat reshuffle nanti. Ia menyebut indikator itu terlihat ketika elit-elit PDIP mulai menyuarakan agar Presiden Jokowi mengganti menteri yang berasal dari Partai Nasdem. Sebelumnya, tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Mohtar Ngabalin menyebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi kemungkinan akan melakukan reshuffle atau kocok ulang Kabinet Indonesia Maju di bulan ini. Ia meminta kepada menteri yang nantinya akan dicopot oleh Presiden Jokowi dalam reshuffle nanti agar tetap semangat dan berterima kasih kepada kepala negara. Dia menilai hal yang itu Ali menilai survei itu seolah-olah ingin membuat persepsi Jokowi memberikan dukungan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Pasalnya, dalam survei itu disebutkan elektabilitas Ganjar dan Prabowo memiliki kolerasi positif dengan naiknya kepuasan masyarakat atas kinerja Jokowi. Nasdem anggap turunnya elektabilitas Anies hal yang wajar. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G. Plate membantah turunnya elektabilitas Anies Baswedan karena meningkatnya tingkat kepuasan publik pada kinerja Jokowi. Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika itu, elektabilitas Anies pada Desember 2022 turun lantaran mereka kurang optimal dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Menurut dia, Nasdem saat ini tengah sibuk dengan urusan internal. Selanjutnya, hasil survei indikator politik Indonesia. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Mutadi, memaparkan hasil survei terbaru mereka pada Rabu kemarin, 4 Januari 2022. Hasil survei menyatakan terdapat kolerasi antara tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi dengan elektabilitas 3 calon presiden yang diperkirakan maju pada Pilpres 2024, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto. Dalam pemaparannya, Burhanuddin menyatakan kolerasi paling positif terlihat pada elektabilitas Ganjar Pranowo.
Menurut dia, elektabilitas politikus PDIP itu meningkat seiring dengan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi. Survei tersebut juga menunjukkan korelasi negatif antara elektabilitas Anies Baswedan dengan kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi. Menurut survei itu, elektabilitas Anies cenderung menurun ketika kepuasan terhadap Jokowi naik. Misalnya, pada November 2022, kepuasan terhadap kinerja Jokowi hanya sebesar 66,2%, turun dari bulan sebelumnya yakni 70,1%. Sementara Anies pada November 2022, elektabilitasnya sebesar 32,2%, meningkat dari bulan sebelumnya sebesar 26,3%. Prabowo ikut dapat imbas kenaikan kepuasan masyarakat terhadap Jokowi. Adapun hasil survei menunjukkan belakangan ini kepuasan terhadap kinerja Jokowi juga mempengaruhi elektabilitas Prabowo Subianto. Burhanuddin menjelaskan, sebelumnya elektabilitas Prabowo tidak berkorelasi dengan kepuasan terhadap kinerja Jokowi. Namun, kata dia, pola ini berubah pada November dan Desember. Saat kepuasan terhadap kinerja Jokowi menurun, elektabilitas Prabowo ikut turun. Survei indikator politik Indonesia itu digelar pada 1-6 Desember 2022. Mereka melakukan wawancara tatap muka dengan 1.220 responden yang terpilih dengan metode multistage random sampling. Margin of error survei kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Anies Baswedan merupakan calon presiden yang akan diusung oleh koalisi Partai Nasdem, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Meskipun demikian, hingga hari ini baru Nasdem yang mendeklarasikan secara resmi dukungan merek terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.